Saudara, pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora Indonesia di Rotterdam, Belanda. Untuk mengetahui suasana Ramadan di sana, sudah ada diaspora Indonesia Randy Arizal Effendi. Selamat dini hari waktu Indonesia, Mas Randy. Halo, selamat pagi WIB ya. Di sini masih malam kalau di sini. Masih malam ya Mas Randy ya? Kayaknya ada Iya, perbedaan waktu 6 jam ya dari Jakarta ya Mas Randy ya? ya betul betul 6 jam. Oke, Mas Randy, bisa diceritain nggak gimana sih suasana bulan puasa di Rotterdam, Belanda, Mas Randy? Nah, kalau bulan puasa di Rotterdam sebetulnya ini agak berbeda dengan kota-kota di Belanda yang lainnya. Kenapa? Kalau di Rotterdam itu dia populasinya itu beragam. Nah, sehingga selain Muslim dan yang lain-lainnya itu banyak tidak homogen Belanda asli gitu. Nah, jadi kalau untuk populasi Muslim itu bisa kita jumpai dari ada orang Indonesia, kemudian ada juga yang berasal dari Turki, Maroko, Syria dan yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk suasana Ramadannya itu betul-betul beda-beda gitu. Jadi kita bisa melihat juga kebiasaan-kebiasaan orang-orang Muslim dari negara-negara lain juga. Dan di sini sangat toleran kok terhadap puasa ini gitu. Mereka sangat-sangat mengerti dan sangat-sangat toleransi kepada yang menjalankan ibadah puasa. Seperti itu, Mbak Desi. Oke, nah kalau kendala pada saat puasa nih, Mas Randy, gimana Hmm. nih kendalanya? Apakah durasi puasa di sana lebih panjang atau seperti apa? Kalau kendalanya sih, ya kalau saya ya, itu kangen sekali sama masakan Indonesia asli ya. Karena sehebat-hebatnya, seenak-enaknya restoran di sini memang rasanya itu tidak seotentik yang memang ada di tanah air gitu. Memang sih kita bisa bikin, tapi kalau misalkan bikin sendiri itu kan terkadang effortnya banyak, kemudian juga mungkin rasanya juga tidak seautentik yang apa namanya ada di tanah air. Nah, buat mengobati rasa kangennya ya kita sering-sering aja masak untuk masakan Indonesia. Nah, kemudian dari segi cuaca di sini kan memang sedang peralihan dari musim dingin ke musim panas ya. Jadi mungkin bawaannya haus mungkin ya, hausnya mungkin rasa hausnya jadi lebih gitu. Nah, jadi memang ketika kita sahur itu minumnya harus lebih banyak saja gitu, biar tidak dehidrasi ketika saat puasa. Nah kalau ngomongin makanan nih Mas Randy, apa sih makanan Nusantara yang paling dikangenin sama Mas Randy dan susah nggak ngedapetin makanan ini di Belanda? Nah, oke. Kalau saya kan di Indonesia dari Bandung ya, saya orang Sunda. Yang paling saya kangenin itu sebetulnya lalapan, kemudian sambal terasi yang seperti itu sih. Jadi lidah saya itu memang benar-benar lidah Sunda gitu. Nah, kalau untuk bahan bakunya memang dapatnya tuh sebetulnya nggak terlalu susah di sini. Tapi memang entah bagaimana rasanya tuh kalau kita bikin itu kok tidak seenak di tanah air gitu ya. Jadi kurang lebih begitu sih. Kalau saya sih paling kangen masakan Sunda gitu. Tapi kalau misalkan untuk di Belanda ini, untuk bahan baku masakan-masakan Indonesia sebetulnya itu sama sekali tidak susah didapat. Yang susah itu memang membuatnya gitu, Mbak Desi. Nah kalau tadi masakan Nusantara yang paling kangenin ya masakan Sunda ya Hmm, Mas Randy ya. Tapi hmm, kalau misalnya hmm, masakan khas Belanda nih, ada nggak sih Mas hmm, masakan khas Belanda yang emang hmm. paling dicari ketika untuk menjadi hidangan buka puasa atau sahur gitu mungkin? Ya, kalau untuk yang asinnya mungkin ada yang asin, ada yang manisnya. Di sini tuh mungkin bitter balon ya, itu kan cukup umum ya. Kalau misalkan di Indonesia kan pasti orang juga suka gampang ditemui gitu. Nah, kemudian kalau untuk berbuka puasa, over cheese biasanya. Itu yang kayak, ya kalau kata orang Sunda sih mirip kayak odading dikasih gula ya. Rasanya kurang lebih seperti itu gitu, dengan cocolan coklat gitu. Nah, itu mungkin yang makanan-makanan yang cukup nyambung dengan lidah orang kita kali ya. Karena kalau yang lain itu sebetulnya itu makanan khas Belanda, hmm, mungkin tidak semua orang itu bisa cocok lidahnya, tapi kalau setelah tinggal lama di sini itu lama-lama biasa gitu. Jadi mungkin kalau buat saya sih dua tadi, dan ketika saya tanya ke teman-teman yang lain juga memang diiyahkan gitu. Memang tidak semua makanan Belanda ataupun Eropa itu bisa langsung diterima di lidah orang-orang Indonesia pada awalnya gitu.
Nah, Mas Randy kan kalau misalnya buka puasa, biasanya kan ada Mhm, tradisi buka puasa bersama nih. Apa mhm. ada kegiatan seperti itu yang dilaksanakan oleh KJRI Indonesia di sana? Ya, kalau untuk buka bersama, kalau untuk KBRI itu biasanya diadakan di rumah kedubes, tapi itu biasanya open house saat Lebaran. Itu memang diundang ya untuk undangan-undangan tertentu. Terkadang juga memang membuka undangan untuk masyarakat diaspora Indonesia di Belanda. Tapi kalau untuk acara buka bersama itu biasanya kita adakannya itu lokal ya, lokal dalam artian dengan komunitas tertentu, misalnya dengan satu teman sepermainan atau misalkan dengan teman-teman di saya di rumah sakit misalkan, rumah sakit dan yang lainnya gitu. Dan itu tidak hanya dengan orang Indonesia saja, karena kan terkadang juga katakanlah orang lokal di sini gitu, begitu tahu oh di kita ada budaya buka bersama, mereka kan penasaran, ingin bertanya seperti apa sih, mereka juga terkadang juga ikut gitu. Tapi kalau yang diselenggarakan oleh uh, seperti KBRI itu biasanya open house saat Lebaran hari pertama biasanya. Nah, kalau untuk populasi warga Muslim di Belanda nih, Mas, Mhm, banyak nggak mhm. sih? Dan untuk menemukan masjid, apakah susah nih, Mas Randy? Kalau untuk Muslim itu sebetulnya tidak susah dijumpai di sini karena memang di sini sangat toleran. Jadi banyak kita jumpai misalnya orang Muslim berkerudung dan yang lainnya itu cukup aman dan memang sangat diterima di Belanda. Nah, untuk masjid, nah susahnya itu kalau untuk masjid yang bentuknya betul-betul masjid itu memang adanya itu di daerah-daerah pinggiran biasanya. Ya. Tapi kalau misalkan di tengah kota dan yang lainnya, itu biasanya itu masjid adanya di dalam bangunan-bangunan. Entah misalnya dulu bangunannya bekas gereja, atau misalnya bangunan gedung-gedung yang penampakan dari luar tuh tidak terlihat seperti masjid gitu. Jadi terkadang kalau misalkan kita menggunakan aplikasi mencari masjid gitu, ketika kita jumpai, kita lihat dari luar, oh ini penampakannya bukan masjid gitu. Tapi untuk beberapa kota di Belanda itu memang ada masjid yang betul-betul megah sekali terletak di tengah kota. Salah satunya itu ada di kota Utrecht. Di Utrecht itu masjidnya memang terlihat jelas dengan kubahnya yang khas. Nah, itu juga biasanya jadi salah satu destinasi tujuan juga ya kalau orang misalkan ingin mencoba masjid di Belanda yang bentuknya itu betul-betul bangunan masjid itu. Oke, Mas Randy boleh tahu nggak sih Mas Randy di Belanda udah berapa lama ya? Dan bagaimana pengalaman Mas Randy berpuasa di Indonesia dan di Belanda? Apa ada bedanya? Lebih nyaman di tanah air kah atau bagaimana nih Mas Randy? Ya, saya di Belanda sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun, dan memang sebetulnya itu yang paling dikangenin itu dengan keluarga besarnya gitu ya. Jadi memang banyak momen-momen yang saya terlewat gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu kalau kita ingin buka bersama dengan keluarga atau teman itu kan bisa diadakan secara cukup sering gitu. Nah, kalau di sini itu memang karena Muslim itu merupakan minoritas ya dan memang diaspora itu juga tidak semuanya beragama Muslim. Jadi kalau untuk frekuensi katakanlah buka bersama dan yang lainnya itu jelas berkurang gitu. Nah, bagaimana cara saya mengobati misalkan, rasa kangen, rasa rindu itu terhadap buka bersama dan yang lainnya ya seperti biasa ya kita kan punya media sosial, jadi tetap kita komunikasinya dari situ sih sebetulnya. Dan memang baru ini di sini puasa sudah 5 hari, 6 hari. Saya buka bersama sudah 2 kali. Itu biasanya awal-awal ya. Nah, kalau sudah tengah-tengah puasa dan yang lainnya biasanya jadi semakin jarang gitu. Jadi selagi masih ada semangat nih ya puasa-puasa awal, ya biasanya itu jadi momen silaturahmi dengan orang-orang Indonesia di kota saya misalnya untuk banyak-banyakin ngadain acara gitu. Sebelum nanti semangatnya turun lagi atau momennya hilang lagi gitu. Paling seperti itu, Mbak Desi. Baik, terima kasih banyak Mas Randy atas waktunya. Sudah hadir di Kompas Hmm, TV, sharing-sharing sama-sama. gimana pengalamannya berpuasa di Belanda. Semoga lancar puasanya ya Mas Randy ya. Sama-sama, Mbak Desi. Terima kasih juga sudah diundang di Kompas TV. Mari.